Kali ini gue mau bahas wireless microphone paling keren dengan kualitas suara yang bagus dan tampilan yang bisa kita custom. Gue saranin kalian ikutin video ini sampai habis karena emang mikrofon ini komplit dan racun banget. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas mikrofon wireless terbaru dari Saramonic yang menurut gue bakal bener-bener racun banget. Ini adalah Saramonic Blink Me. Dan dia bener-bener jadi satu paket yang menurut gue serba komplit. Jadi one stop solution gitu ya buat kalian yang pengen nyari wireless microphone. Karena ini bener-bener fiturnya komplit banget dan kalian harus ikutin videonya biar paham. Sedikit intermezzo dulu, brand Saramonic sendiri bukan brand baru di ranah audio profesional. Karena kalian juga pasti tahu salah satu video kita yang paling rame itu adalah Blink 500. Yang itu adalah mikrofon yang banyak banget dipakai oleh para content creator di semua social media. Kalian pasti sering lihat dipegang di tangan atau dijepitin di baju. Dan kita pun sekarang, shoot utama kita itu mic utamanya adalah Saramonic Blink 500 Pro X. Jadi lanjutannya lagi dari Blink yang kemarin tapi yang lebih profesionalnya. Dan kali ini mereka gua rasa nggak mau ketinggalan buat berinovasi dengan Blink Me ini. Karena inovasinya bener-bener cakep banget. Jadi salah satu key value dari si Saramonic Blink Me ini adalah karena dia pengoperasiannya yang bener-bener intuitif dengan memanfaatkan touchscreen yang bener-bener besar. Kalian bisa lihat ya, dia touchscreen-nya gede dan dia customizable. Kita bisa ganti-ganti face-nya. Jadi kayak smartwatch yang bisa gonta-ganti watch face-nya, di sini kita juga bisa gonta-ganti dan bahkan kita bisa custom sendiri. Yang menurut gue jadi salah satu major selling point yang kuat banget. Karena gambarannya di gue gini, kayak dulu itu kalau kita lihat satu program acara, mereka itu punya mic handheld yang di mic-nya itu ada branding, entah nama studio, entah mungkin stasiun TV-nya. Dan di sini Saramonic bisa menerapkan hal tersebut di mikrofon wireless mereka. Ngelihat memang mikrofon wireless banyak orang pakai sekedar dijepit aja di baju dan masuk ke dalam videonya, sehingga mereka juga mungkin berpikir kalian bisa naruh nama studio kalian, nama program kalian, atau ya sekedar lucu-lucuan kalian naruh muka temen-temen kalian di situ pun itu bisa. Dan menurut gua itu jadi implementasi yang benar-benar menarik. Lalu layarnya ini juga dia nggak cuma buat estetik doang ya. Jadi kalian buat pengaturan, kalian ada beberapa tombol juga yang disediakan, tapi kalian bisa atur via touchscreen-nya. Karena opsi menunya juga lumayan dalam sebenarnya. Karena fitur yang ditawarin juga banyak banget. Dan dia bisa kita atur via layarnya walaupun memang belum seintuitif HP gitu. Jadi mungkin kalian masih ngerasain agak ngelek-ngelek dikit, tapi ya sangat-sangat wajar dan tetap ini jadi mikrofon yang paling modern sejauh ini. Lalu receiver-nya juga ada layar dan layarnya sebenarnya cukup kecil tapi dia juga touchscreen dan kita bisa melakukan pengaturan langsung dari layar ini juga via swipe dan tap di layarnya langsung. Jadi opsinya bener-bener gokil banget karena fitur yang tertanam di dalamnya juga yang bisa kita aktifin itu sebenarnya lumayan banyak dan touchscreen ini pastinya ngebantu banget. Lalu kalau kalian tadi pengen ngatur si face-nya ini, kayak di sini kan sekarang ditampilin logo ST atau kalian pengen masukin gambar kalian sendiri atau foto teman-teman kalian, itu kalian bisa masukin lewat aplikasinya. Kalau di pengetesan kita sih kita pakai QR, tapi harusnya kalau ini udah rilis udah ada juga di Play Store atau App Store gitu ya. Tapi ya itu via aplikasi dan begitu kalian operasikan pakai aplikasinya, kalian konekin, itu pengaturannya juga lebih luas lagi. Kayak di mikrofon ini kalian bahkan bisa mengatur bit depth dari audio yang kalian ambil, pengaturan efek-efek tertentu, dan format yang pengen kalian gunakan untuk perekamannya kayak MP3, AAC, dan juga WAV gitu ya yang paling umum. Dan kalian bisa ngatur mode recordnya karena dia juga bisa record audio secara internal di dalam transmitternya. Which is jadi bener-bener solution kalau kalian pun takut mungkin nanti ada gangguan sinyal atau segala macem, dia bisa record juga. Atau ya kalian sekedar ngambil audio doang, nggak ngambil video, dia bisa juga as a audio recorder doang. As an audio recorder gitu. Jadi menurut gua cakep banget. Lalu buat mounting sendiri juga cakep banget. Dia sistemnya modular. Jadi kalian nggak cuma dia masuk ke receivernya aja kayak gini. Dia sistemnya magnet dan langsung ngecas gitu ya. Kalian kalau pengen pasangin ke aksesoris itu juga bentuknya modular via magnetnya. Jadi
Simple banget, kayak kalian pengen pakai penjepit. Ini kan bawaannya dia belum pakai penjepit nih, karena buat dimasukin ke sini penjepitnya pasti ngalangin. Nah, penjepitnya sendiri aksesorisnya magnet, kalian tinggal tempel dan dia jadi ada penjepitnya. Atau kalau kalian pakai kaos polos kayak gue sekarang, ya kalian nggak perlu pasangin pakai penjepit yang harus dikerah gitu, jadi terlalu tinggi. Karena dia ada sistem modul yang tinggal magnetnya satu ditaruh di dalam baju kita dan dia nempel di sisi luar gitu. Jadi benar-benar limitless banget buat penggunaannya. Dan begitu juga untuk si receivernya. Jadi nanti kalian punya aksesoris magnetik untuk ke hot shoe kamera. Jadi buat ke receivernya, karena kan kalau kita lagi di posisi buat dibawa-bawa sesimpel ini, dia nggak ada mounting pointnya gitu. Dan mounting pointnya nanti via modul magnet tersebut. So far simple dari pengetesan kita dan so far penerapannya menurut gue udah bisa dibilang mateng banget. Untuk penggunaannya sendiri, dia untuk penangkapan suaranya pakai mikrofon yang udah ada built-in di transmitternya aja. Jadi kalian nggak bisa pakai mic clip on lav, kalian colok ke sini pakai jack, karena nggak ada jacknya juga di transmitternya, jadi nggak bisa. Tapi suaranya menurut gua udah terbilang bagus, karena ini Saramonic juga, tadi kita bisa ngatur beat depth atau bit rate dari si sound yang kita record juga, jadi speknya udah cakep banget, suaranya bagus. Dan kalau kalian mungkin syuting di kondisi yang anginnya lumayan kuat, dia pun tersedia aksesoris dead cat. Dan menurut gue masuk akal sih, karena secara penggunaan dengan layarnya ini kita pengen menampilkan si transmitternya juga di depan kamera gitu ya. Kita tempelin di baju atau semacamnya. Karena kalau misalkan pakai lav, biasanya si transmitternya kita umpetin di kantong atau kita jepit di belakang. Dan itu jadi menghilangkan kegunaan dari si layar yang bisa customnya ini. Compatibility-nya sendiri juga cukup luas. Dia di sini outputnya itu bisa ke sinyal analog via jack 3,5 mm dan juga via digital lewat USB-C-nya. Jadi benar-benar limitless ke device apapun yang kalian punya karena dia punya dua opsi tadi. Dan untuk jack-nya sendiri dia juga sebenarnya jack-nya udah bisa gue bilang mungkin jack hybrid atau jack pintar ya. Karena dia itu dapat kabel TRRS to TRRS yang kabel tersebut, dengan kabel tersebut kalian udah bisa connect ke jack yang ada di handphone ataupun ke kamera. Nanti dia mengadjust sendiri di sininya. Jadi itu kayak yang waktu itu sempat diterapin sama DT dan akhirnya udah ada di sini. Jadi kalian nggak usah bingung kalau misalkan nggak dapet kabel tuh dua TRS dan TRRS karena dua-duanya udah di hybrid di sini dan bisa dipakai di device tersebut. Dan kalau kalian pakai device yang nggak ada jacknya, kalian pakai handphone atau tablet yang nggak ada jack audionya, karena sekarang banyak juga HP flagship yang kayak gitu, kalian bisa via digitalnya, via USB Type-C-nya, tinggal nanti ke Type-C lagi atau mungkin ke Lightning port gitu. Jadi itu dia bener-bener limitless banget. Dan kalau misalkan kalian coloknya ke PC Windows atau mungkin ke Mac, itu dia bisa buat lihat file-file recording internal dari si mikrofonnya. Jadi menurut gue bener-bener buat berbagai penggunaan profesional pakai kamera yang pro banget atau pakai HP atau pakai device-device yang bahkan gak ada audio jacknya, itu udah bisa juga solusinya pakai mikrofon ini. Lalu dia juga udah support buat mode safety di sini. Jadi kalau misalkan kalian aktifin mode safety, dia kan ada biasa mono, stereo, safety. Dan kalau pakai mode safety-nya di channel kanan audio kalian, itu dia akan nge-record dengan minus 6 dB atau dB-nya dikurangin 6 dari gain settingan kalian, dan itu berguna kalau misalkan talent kalian tiba-tiba teriak atau tiba-tiba batuk atau semacamnya gitu ya, yang ada noise suara tinggi, kalian punya backup dengan gain recording yang 6 dB lebih rendah. Dan menurut gue itu udah jadi fitur yang memang wajib banget buat di mikrofon wireless sekarang. Untuk baterai life sendiri yang memang tadinya adalah salah satu concern gue juga, karena dia menampilkan gambar gitu kan, dan juga fungsi touchscreen yang touchscreen-nya juga lumayan luas dibandingkan mic-mic lainnya yang selama ini gue nggak ada isu soal baterai life. Ternyata tidak ada isu juga di mikrofon ini. Jadi dia punya klaim itu buat penggunaan normal, kalian pakai always on display-nya aja, itu dia di 9 jam penggunaannya. Dan kalau misalkan kalian aktifin internal record-nya, itu dia bisa sampai 6 jam. Gua balik lagi tidak tes sampai full sejauh itu karena produksi gua so far tidak memakan waktu selama itu juga. Tapi di penggunaan kita memang tidak ada isu soal baterai life-nya sama sekali. So, di luar ekspektasi gue, baterai life-nya tetap aman.
Buat kualitas suara sendiri, menurut gua, balik lagi, tadi gua udah sempat mention juga, cakep banget. Karena memang selama ini gua lumayan trust juga dengan produknya Saramonic soal kualitas suara. Dan bukan exception di sini, bukan pengecualian di sini. Suaranya cakep, bagus, penggunaan jarak juga bisa cukup jauh, dan dia membawa fitur noise cancelling juga. Noise cancellation yang mungkin beberapa orang suka memanfaatkannya, tapi kalau di gua pribadi nggak terlalu suka karena biasanya suaranya jadi kurang natural. Tapi ya silahkan kalian simak aja video pengetesan berikut di mana kita ngetes kualitas suara sekalipun jarak penggunaannya. Sekaligus. Kenapa sekalipun? Gue banyak playset kayaknya, tapi ya cek dulu videonya. Oke, sekarang kita lagi cosplay jadi tim sukses gitu ya, tapi bukan itu yang pengen gue omongin di sini. Gue pengen ngetes kualitas suara dari Blink Me gitu ya, bener Saramonic Blink Me. Dan di sini sekaligus kita ngetes jaraknya. Dia diklaim bisa 100 meter, tapi apakah benar 100 meter ya kan? Kita buktikan saja. Dan di sini gue bakal coba untuk balik arah. Apakah terputus? Bagaimana Wowo? Apakah terputus? Oh, tidak terputus saudara-saudara. Apakah terputus? Putus gak Wo? Enggak ya? Aman? Oke. Gokil. Nggak fix ini maksud gue, oke dia ada internal recording, tapi maksud gue lu lihat jaraknya, oke udah putus. Sudah putus, gue agak ngeliat ke tengah gitu ya. Wow, sudah memberikan tangan, sudah putus, tapi it's okay karena dia punya internal recording, langsung bisa ke backup itu, di switch aja gitu kok ya, tadi pas putus atau bagaimana gitu kan. Atau gue coba jalan mundur lagi. Kalau misalkan terputus, nah tuh wow udah ngasih tangan putus, di backup pakai internal recordingnya, masalah kelar gitu loh. Oke, dan sekarang gue pengen ngetes noise reduction atau noise cancelling. Gue lupa namanya apa kalau di Saramonic Blink Me. Yang penting di mic-nya ada fitur itu. Dan tapi sekarang ini gue masih di mode normal. Habis ini gue bakal switch ke mode noise reduction-nya. Apakah kualitasnya bagus atau tidak? Mari kita dengarkan saja. Dan ini ada perubahan kok? Ada perubahan. Ini di mode noise reduction-nya gitu ya. Ini ada suara di jalanan, ada suara motor. Tadi kita pindah posisi, kalau kalian perhatiin framingnya di situ ada pemotong rumput kencang sekali gitu. Mau noise reduction apa juga tuh pemotong rumput kencang pasti kedengeran. Oke, dan sekarang gue pengen coba di mode safety-nya. Semua orang melihat saya gitu ya, tapi tidak apa-apa. Ini di mode safety gitu ya. Di mode safety itu kebagi dua channel, di mana yang satunya lagi itu channelnya bakal lebih kecil dari channel yang satunya gitu ya. Kalau kalian perhatiin audio kan ada dua begini tuh ya. Satu tuh lebih kecil. Nah, di Saramonic ini diklaim dia dikurangin 6 dB untuk di mode safety-nya. Dan mungkin Eko sembari switch aja gitu ya. Gue ngomong normal kayak gini, gak ada settingan yang dirubah. Kita cuma rubah mode dari receiver-nya aja gitu ya. Dari mode normal tadi itu ke mode safety. Tapi di sekarang ya total dari recording yang ini sekarang gue lagi ngomong ini mode safety semua. Gimana untuk kualitas suaranya? Nanti di switch aja kok channelnya kok. Bagus atau enggaknya kalian lihat sendiri. Harusnya sih fitur ini sangat membantu kalian. Buat kalian yang paranoid, kalian yang was-was gitu ya pakai mic, apakah ini mic-nya bagus apa enggak, bukan bagus apa enggak. Ini mic oke apa enggak ya buat dipakai apa? Kalau tiba-tiba narasumber kan tiba-tiba ketawa. Kayak gitu ketawa kenceng gitu kan, kita tidak tahu gitu. Tapi ya, ini mode safety dari Saramonic Blink nih. Habis ini kita akan tes menggunakan handphone. Konnichiwa, sayonara, kochi, sayonara. Ya, nih kita ngetes pakai HP gitu ya. Tapi kok nggak usah dimasukin kali kok. Coba kalau iseng sih kebangetan gitu ya. Tapi ya udah, ini gue ngetes pakai HP Samsung A52s gitu ya. Karena kabelnya tuh spesial, dia bisa connect ke kamera, bisa connect ke handphone. Kita pakai cuma satu kabel doang gitu ya. TRRS gitu ya. Kalau Aaron udah maintain kayaknya sebelumnya gitu ya jenis kabelnya itu. Tapi ini kurang lebih kualitas suara dari Saramonic Blink Me menggunakan HP Samsung A52s. Oke, itu dia pengetesannya. Cakep banget kualitas suaranya. Menurut gua udah lebih dari cukup. Dan buat jaraknya juga lumayan jauh di pengetesan kita gitu ya. Dan apalagi dia internal record juga, jadi nggak ada masalah harusnya soal jarak perekamannya. Dan buat harga sendiri, dia itu bakal dijual di Indonesia. Informasi yang gue dapat itu di harga Rp3.750.000. Memang bukan mikrofon yang murah, tapi menurut gue masih sangat reasonable. Kalau bahasa orang luar masih sangat bargain gitu ya. Masih sangat bagus harganya. Karena dulu salah satu mic flagship yang kita punya juga, Holyland Lark 150, itu bahkan dulu dijual dengan harga Rp4.500.000 pas pertama keluar. Dan di sini Saramonic memberikan opsi yang memang lebih terjangkau dari harga tadi gitu ya. Pas pertama keluar, dia di sini pertama keluar di Rp3.750.000 dan menawarkan inovasi yang benar-benar luar biasa dan fitur yang komplit banget. Serius, dia di sini udah touchscreen, layarnya bisa always on display, kontrolnya semua via touchscreen, ada mode safety, wireless, semuanya terintegrasi dengan modul-modul magnet,
dan bahkan sampai ada internal recording. Jadi benar-benar komplit banget dalam satu paket. Paling minusnya kalau kalian pengen pakai live mic aja yang dia memang tidak bisa gitu ya. Tapi balik lagi dengan purpose si produknya sendiri menurut gue sangat make sense. Dan menurut gue dengan harga tersebut masih sangat boleh untuk kalian pertimbangkan jadi salah satu mikrofon wireless utama kalian. Dan ini dua juga gitu ya si transmitternya. Ini mungkin gue nggak kasih lihat aja tapi kan ada dua gitu. Semuanya terintegrasi jadi satu. Sangat simple tapi sebenarnya ada dua di sini gitu. Dan menurut gue bener-bener racun banget. Oke, paling itu aja sih menurut gue mikrofon yang worth it banget buat kalian beli, worth banget buat jadi mungkin gear utama di produksi kalian. Kalian bisa taruh logo production house kalian atau mungkin nama program yang kalian lagi kerjain. Jadi ya cakep banget dan menurut gue official racun es teh media juga. Oke, paling itu aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.